furudul wudu. Fardu wudu itu disampaikan sittah asya. Menurut buku yang kita baca sittatu asya, enam perkara. Yang pertama niat, inda ghaslil wajhi, niat. Niat, itu kan jiwa. Niat itu apa? Niat itu kan definisi yang paling pendek, qasdu syai'. Qasdu syai' itu yang paling pendek. Bermaksud menyengaja untuk melakukan sesuatu. Bermaksud atau menyengaja untuk melakukan sesuatu. Qasdu syai'. Qasdu, qaf, sad dan dal. Qasdu syai'. Maksud menyengaja atau berkeinginan adalah amalan hati, perbuatan hati, tempatnya di hati. Maksud itu bukan di lidah. Keinginan bukan di lidah. Kemauan bukan di lidah. Lidah adalah mengucapkan apa yang diinginkan. Lidah adalah membaca apa yang dimaksudkan. Itu makanya niat itu bukan di lidah. Niat mahalluha fi qalbi. Tempatnya di hati. Dan niat itu adalah amalul qalbi mahdhah. Niat itu semata-mata amalan hati. Kemudian masalah mengucapkan itu masalah lain. Jambatan kalau abikah? Masalah mengucapkan sengaja aku, nawaitu dan segala macam itu masalah lain. Ada masalah lain? Enggak do. Sangkut pautnya dengan niat. Karena niat amalan hati. Membaca menyebutkan menurut beberapa pendapat dan pemahaman adalah untuk membantu menguatkan hati, memantapkan hati, memfokuskan hati tentang apa yang dikerjakan, sehingga dikatakan yundabu binutqihi, kata beliau dinadabkan, disunatkan untuk menatak, mengucapkannya. Diberanglah ucapan nang dibaca, nang diucapkan ketika melakukan sesuatu. Dewa namanya sengaja aku. Nawaitu sauma ghadin, sengaja aku puasa besok hari. Sengaja aku. Cuma orang menyangka sengaja aku kok yang niat. Padahal itu adalah bacaan untuk menyatakan kita berniat. Kira-kira begitu. Nah, di sini disampaikan fardu pertama niat. Niat sewaktu ketika akan mencuci wajah. Karena fardu. Ini kita bedakan siko antara fardu dengan sunnah. Sunnah wudu ada asya 10. Fardunya 6, fardunya 6, sunatnya 10 di bawah. Niat disiko masuk fardu. Menurut kitab iko, menurut mazhab iko. Dan kita pelajari mazhab Syafi'i. Nah, dalam mazhab Syafi'i disebutkan sesuai dengan dalil-dalil dan alasan niat itu termasuk fardu. Bila berniat ketika kamu mencuci wajah. Ada dasarnya. Yang pertama, dasar daripada kefarduan wudu itu ya tercantum dalam surah Al-Maidah. Lah tahu kita ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum dan seterusnya. Itu dasar namanya. Dasar dalil
yang dijadikan pegangan tentang kefarduan wudu. Jadi anggota wudu ampeknya, dan anggota nangka dibasuh, nangka dicuci, nangka disapu ampeknya. Nah, ditambah dengan niat dan tambah dengan tartib. Nah, itu dia. Anggotanya sampai wajah, tangan, kepala, kaki. Telingo dah masuk. Ya, telingo di kepala. Ini ada jelas. Baru kau dah sampai ke mata, hidung muncul di muka. Mantap. Jadi wajah, tangan, kepala, kaki. 4. Ditambah dengan niat. Kok alasannya? Innamal a'malu bin niat. Itu dasarnya. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan-amalan yang dikerjakan itu adalah dengan ada niat. Itulah cukup jaleh tentang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma la jaleh mana, tidak perlu kita terang. Cuma di situ dikatakan niat itu ketika atau sewaktu mencuci wajah. Mulai kita mencuci wajah, pasang niat. Itu awal pekerjaan, awal perbuatan. Ingat, ini tidak semua ulama menyatakan niat itu termasuk fardu. Ada yang mengatakan syarat. Itu hanya berbeda pendapat. Lalu kemudian setentang mencuci wajah. Nah, nama wajah, tentu wajah. Mencuci wajah. Wajah min manabiti syar, tampak di mana biasa tumbuh rambut. Nah, di mana mulai tumbuh rambut di atas kaniang, di atas jidat, itu namanya masuk wajah ke bawah. Bau kita pergi biasa sebab ada orang rambutnya berku belakang, cukup tumbuhnya, itu tidak biasa tu. Tidak biasa tumbuh di muka. Tandanya lah barang rarak, rurui, rareh namanya. Rarak, rurui, rareh. Ini tengkok bahasa Indonesianya. Mana bitisar cukup. Berakhir di bawah dagu. Kanan di cuping, kiri di cuping. Aku wajah. Bibir luar. Biasa-biasa saja bibir itu di luar. Sudah. Kalau amai-amai atau apa-apa nak bergincu, dia takut bergincunya tuntur atau sapu. Dah sebenarnya wajah. Ini biar aja. Bukan mangko. Tidak biasa biar aja. Wajah itu harus dikenai air, dan segala macam yang dapat menghalangi air sampai ke wajah, maka harus dibuang. Maka dibuanglah alas badak yang minyak. Alas badak minyak itu kadang-kadang tidak sampai air, harus digosok, digosok. Kalau spidol apa namanya? Eyeshadow ya. Kalau itu bisa menghambat air sampai ke kulit, buang. Termasuk badak. Kalau gincu, tidak tahu apakah gincu ko ada nanaya lewat saja berminyak atau tidak pun tidak tahu. Kecuali gincu buah naga.
Itu bisa habis. Buang. Jangan gara-gara gincu uduk kita ndak sempurna, ndak sah. Itu nama wajah. Atau dia takut habis badak muka saya. Waduh, mai itu menyikai tisu di kepanasan. Wajah tu. Itu nama wajah. Dan wajah termasuk fardu. Anan gaslu, membasuh pakai air. Membasuh pakai air. Tidak disirap, tidak. Dibasuh, dicuci, gas cuci. Sehingga disunahkan kita mencuci wajah supaya ia ratukan wajah. Itu wajah. Alai, malah kita jalan balik kaji pangkah. Kemudian tangan. Ghaslul yadain ilal mirfaqain. Mirfaq. Anan mirfaq, nan dikecekkan mirfaq adalah sampai bertemunya sa'id dan ad, lengan dan pangkalangan. Aku mirfaq. Karena mirfaq sampai pertemuan lengan pangkalangan. Kadang-kadang pangkalangan gini gitu. Kok namanya adat pangkalangan. Kok sa'id. Pertemuannya mirfaq pertemuan. Siku bahasa awaknya. Siku adat pangkalangan. Kariko sa'id lengan sa'id. Jadi bertemunya antara sa'id dengan adat namanya mirfaq. Kalau dua mirfaqaini disebutkan seko ilal mirfaqaini. Kata-kata ila di siko maknanya adalah bimakna ma'a. Ila bimakna ma'a. Nama beserta masuk. Berarti siku masuk anggota yang fardu dicuci. No dulu ila aku yang mana gaya sampai tidak masuk. Itu makanya ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ada yang mengatakan siku tidak masuk. Sebab itu batas. Cuman menurut kaedah-kaedah yang dikemukakan para ulama siku masuk. Sebab ila di situ mana ma'a. Anan ma'a tangan beserta siku, dua siku, masuk dua siku. Bahkan kalau ingin panjang cahaya, ingin panjang gurrah kita, lebihan kata, supaya memanjangkan cahaya nanti di akhirat. Kan kita nanti disebut dengan gurrah muhajjalin. Itu orang yang bercahaya-cahaya, bersinar-sinar anggota wuduknya. Itulah ciri umat Nabi Muhammad. Bagaimana engkau nanti mengenal umatmu ya Rasulullah sebanyak itu? Bahkan yang terbanyak mereka hidup sepeninggalmu. Bagaimana cara Rasulullah? Salah satu jawaban beliau, umatku nanti bercahaya-cahaya anggota wuduknya, gurrah muhajjalin, seperti belangnya kuda. Itulah tanda pengenal orang. Cahaya. Siapa yang ingin memanjangkan cahayanya, maka lebihkanlah dari batas wajib sampai siku lebihan ketih. Tidak bakal lebihan lebihan. Tidak bakal lebihan lah, ini pada berlebihan. Itu namanya mirfaq. Jadi masuk itu. Dasarnya hadis dari Imam Muslim, Marawah Muslim. Hadis 2-6. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
annahu tawadda'a faghassala wajhahu, bahwasanya dia berwudu maka dia mencuci wajahnya, fa asbaghal wudu, lalu dia sempurnakan wudu itu. Thumma ghassala yadahul yumna, kemudian dia mencuci tangannya yang kanan, hatta asyra'a. Asyra sampai mencapai, hatta asyra sampai mencapai fil adad, sampai mencapai pangkalangan. Adad pangkalangan. Asyra'a masuk mencapai. Tsumma yadahul yusra, kemudian dia cuci pula tangannya yang kiri, hatta asyra fil adud, sampai mencapai adud pangkalangan, berarti kalau lewat siku. Dengan begitu dia memasukkan dua siku ke dalam basuhan, ke dalam cucian. Itu dalilnya begitu. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini apa maksud asyra'a fil adud wa asyra'a fis saq? Maknanya lah memasukkan ke dalam mencuci. Jadi dia masukkan dua sikunya ke dalam cucian. Nah, itu dia. Maka berarti ila mirfaqain itu beserta dua siku, bukan sampai dua siku, tapi beserta dua siku. Nah, itu alasan-alasan yang dikemukakan oleh para penjelas, para pensyarah kitab daripada mata Nabi Syuja'. Kelanjutan hadisnya begitu. Summa masaha ra'sahu, kemudian dia menyapu kepalanya. Summa ghassala rijlahul yumna, kemudian dia mencuci kakinya yang kanan, hatta asyra'a fi saq, sampai mencapai betis. Saq betis. Kalau sampai mencapai betis, ke masuk mata kaki, berarti lebihkan dari mata kaki. Jadi maknanya bukan sampai, tapi masuk mata kaki itu ke dicuci, masuk siku itu dicuci. Itulah makna ila ma'an. Okay? Itu nas ketik yang perlu kita pajaleh atau kita terangkan. Lalu berikutnya jika wa masaha mashu ba'dir ra'si, menyapu sebahagian kepala. Adalnya wamsahu biru'usikum. Kata-kata bi itu namanya bi juz'in minha, sebahagian daripada kepala. Biru'us, bi maknanya bi juz'in, sebagian kepala. Adalil, maka beliau rahimahullah ko mengecekkan ndak semua kepala, sebagian saya. Sebagian ko ada yang sebagian kecil, ada sebagian besar. Kalau bahasa kami saume sebagian jo. Adalil hadis riwayat Imam Muslim, hadis 274. Disebutkan di situ bahwa Nabi SAW tawadda'a famasaha binasiyatihi wa 'alal imamah. Nabi berwudu, beliau sapulah ubun-ubun beliau, dan beliau sapu pula sorobat. Berarti nang kanai andaikan kau sorobat, kau nasiah kau ubun-ubun, beliau sapu, bukan langsung sih ke sorobat. Berarti tidak semua kepala. Kan lai tawa wak menanga alasan orang. Kadang-kadang wak tidak setuju ya pendapat ko langsung saya berpetahat. Itu alasan dari mazhab Syafi'i menyatakan makna biru'us itu adalah sebahagian kepala. Barangkali itu alasan minimal 3 helai rambut. Kadang-kadang rambut ini mencungik sih bahasanya.
Itu mencungik. Kuah. Cungik setiap tu kenapa? Bi itu bijuz'id, sebahagian. Itu kaedah bahasa Arab kan Nabi. Menyapu dari muka ke belakang sampai ke muka itu sunnah. Tapi ini kejadian ke kajian tadi fardu. Maka dibedakan furudul wudu dan sunanul wudu. Fardu wudu itu mewajibkan itu wajib disapu. Selebihnya sunat. Jadi kalau ada orang nak rambut tercungik, mana basuhnya? Jangan capek-capek lah kita menyalahan dulu. Begitu, ini ada dalilnya, ada alasan, ada dino dasar. Kadang-kadang kan kita kok capek memfonis, mencap, menuduh karena balai nyawa atau balai nyuguru, tidak boleh menghormati. Jadi makna birus adalah sebahagian daripada kepala. Ini Nabi SAW tawadda'a famasaha binasiyati. Selang kepala Ustaz Bucah. Kita contoh. Nama nang kadang kepala awak. Kepala kadang atau kadang kepala? Lain semua. Anggap seko saroban. Belakang. Kan ada buat lebih Aku buat lebih aku nasiyah. Masaha binasiyatihi. Beliau menyapu nasiyah ubun-ubun. Kau ubun-ubun? Kau tahu mau masuk ke menerangku malam kini nak buat pangkih petang. Supaya nampak ubun-ubun. Ubun-ubun. Beliau masaha dalam hadis Muslim. Masaha. Famasaha binasiyah. Beliau sapulah nasiyah. Lalu beliau lanjutkan alal imamah. Kau serbat. Berarti kan sebahagian kelapa, sebagian kepala yang kena. Selebihnya, atau alasan mereka mengatakan biru'us itu namanya bijuz'in minha, sebahagian daripada kepala. Wes. Sebentar selanjutnya. Semua kau kan? Kau tahu orang rumah kan? Kau mau Ustaz Abu salam kopiah aku. Lailah harumnya. Biru'usikum. Itu nasiyah. Jadi mencukupkan bil mashi 'alaiha dalilun, sebagai dalil dasar ala anna mas'al juz'i wal furud mafrud, menunjukkan bahwa mencapu sebagian saja itu yang fardu, selebihnya sunat. Sebagian itu lah tercakup lah padu wa yahsulu bi ayyi juz'in kana. Nama saja kepala kita nan disapu, pokoknya kepala aja lah. Cuma ndak lagi kalau buat nanti dulu ke bawah. Perisi buat dia panjang, ambil sebut panjang. Itu ndak kepala lah. Ndak kepala. Tapi aku buat teri-teri lah penganal kan. Biasa buat sudah cuci tangan. Ndak bisa doh. Itu lain kajinya. Itu ndak menyapu kepala, menyapu syar, rambut, lain masalah. Nah, nak mengari-ngari tadi jadi lemah langsung salah kan. Kemudian begitu juga nanti di siku disebutkan wagas lur rijlain. Teringat enggak? Tapi nam fardu gitu kaji ya. Kau nam fardu dulu. Anggota nam fardu cako itu wajah, tangan, kepala, nan sunatnya beko. Sunat beko. Lalu wagaslur rijlain, mencuci dua kaki ilal ka'bain.
Ka'bain, ka'bu. Dan al-ka'bu itu adalah tampik batamunya, tampik batamu. Dan dikatakan ka'bu itulah dua dagang yang menonjol sebelah samping. Lah jale dah nama kaki namanya. Nama menonjol, dagang nama menonjol di samping kaki. Kanan dan kiri namanya ka'bu. Kalau dua ka'bain. Nah, jadi kalau itu maknanya ilal ka'bain, ilal ka'bain, masuk ka'bain. Karena mana ilah ma'a. Mencuci dua kaki sampai dua mata kaki, maknanya masuk dua mata kaki, bahkan sampai masuk ke betis, sampai masuk betis. Asyra'a fi saq. Beliau sampaikan mencuci betis. Yang terakhir tertib kau berurutan, tidak boleh terbalik. Banyak hadis-hadis semana sambung hadis-hadis tentang penjelasan bagaimana Nabi berwuduk, sifat wuduk Nabi yang diperhatikan sahabat-sahabat juga. Semuanya tetap semuanya itu menyebutkan tertibnya begitu. Walaupun waw itu tidak menunjukkan tertib, kan waw di situ. Kalau ayatnya kan waw di situ, bukan waw. Itu dah ini kajinya. Kan bunyinya kita lihat kan wa. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah fagsilu wujuhakum kan wa itu tidak tertib. Wa itu lil jam'i, bersama. Boleh terbalik. Boleh, karena tidak harus waw itu nan dulu sabui dulu. Nan kemudian enggak. Waw itu menunjukkan bersama lil jam'i. Cuman kaedah menyatakan bahwa kalau jenisnya berbeda itu berurut. Ja'a Ali wa Fatimah, itu berurut. Sebab Ali tidak sejenis dengan Fatimah. Itu dasarnya. Di samping hadis-hadis banyak menyalahkan bahasa tidak satu pun hadis yang menyatakan dalam berwudu itu tangan dulu daripada muka, kaki dulu daripada muka, tidak ada. Cuma semua hadis-hadis dan penjelasan saja tetap urutannya begitu. Maka disebut sajalah atau ditetapkanlah dalam mazhab Syafi'i tartib itu termasuk fardu. Dengan begitu menjadilah 6 fardu wudu. Jadi furudul wudu sittatu asya'. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا